Alhamdulillah pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kalau ada yang ingin bertanya silakan, ingin telepon ke CTV juga silakan. Nanti boleh dilihat di nomor yang tertera di layar kaca. Ya. Lihat sendiri, catat sendiri. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang budiman. Barangkali ada di antara Ustadz muda kita ini ingin bertanya, silakan. Keperniagaan dong kan. Iya. Di ladum-ladum bagian urang jauh belang, do jauh laut. Bagian urang yang kantu. Jadi kadang-kadang dengan bisnis pun kadang-kadang tua jiwa aja cuma. Iya. Ladum tu kantu jadi kan ke gada bos. Hina. Jadi anam tu mengjak cuma. Yang tibe pada. Iya. Menanci yang jauh belang. Iya. Pakan gepu pantang jauh belang. Rimat. Urang Jumaat. Jadi disebabkan yang kurang le yang tua jauh Jumaat. Kam labu. Apalagi tanya kerja bengkel. Iya. Jadi seselende kakak laule. Iya. Jadi kakak lebih le alasan lam. Yang lagi. Yang mantap. Menanci urang jauh laut. Iya. Jadi munyo kata jauh laut urang Jumaat pajan tahu. Iya. Ana jadi tahu. Iya. Maka ji awal-awal kepu pantang jauh laut urang Jumaat. Iya. Dan kepu pantang jauh belang yang kenyan. Iya. Prinsip urang awal untuk kegal. Bagus, bagus tak. Malah semua aspek kehidupan orang Jumaatnya ngepupri dalam kerajaan Aceh, termasuk kerja kantu. Jadi pegawai jangan dipikir hanya sekarang, sudah ada. Jadi di zaman raja-raja juga sudah ada. Sudah ada. Jadi hari Jumat adalah hari libur nasional dalam kerajaan Aceh Darussalam. Jadi laki-laki hari Jumat itu harus pergi ke masjid, ada balai. Jadi ada balai pengajian di luar masjid, karena masjid tidak besar-besar. Tapi balai di halaman masjid itu ada beberapa balai. Nah, tengku malim yang semua ahli fikih, ahli tauhid. Anak tengku tagoji tidur tengku, tagoji tidur. Dalam kompleks masjid. Jadi urung-urung jak untuk menunggu waktu salat Jumaat. Metro di kafe Belanda. Metro kafe Belanda dirubah tu. Dirubah hanali pre orang Jumaat. Pre orang Minggu. Orang alehan. Betul ya? Ya. Itu kalender. Kalender kan dari Belanda kan? Itu kan? Kalender yang dibuat. Jadi pre bukan lagi hari Jumat, hari Ahad. Begali orang kafir. Ya? Yang mantang patih ulama, yang mantang patih Syekh Kuala adalah petani dan nelayan. Dia menyewakan tu ke punya. Hanai batele. Jadi di kanto warisan penjajah. Yo, kalau gitu. Itu kan, itu yang sejarah. Nah, ayat hadis kerja hari Jumat memang hana. Tetapi para ulama punya pikiran yang sangat positif supaya kagum pakat. Jadilah sebuah adat yang baik, menghormati hari Jumat. Lain diurung lemuh akai bacut karya goyang punggung rina raja. Jadi bapak-bapak nonton luar, ikut. Yang hek dan yang kenya. Jadi yang goyang urinang senam. Yang goyang urinang aerobik jadi di bapak-bapak dan ikut. Jadi itunya ada juga syariat Islam ini ya cik. Jadi yang permasalahannya kenya. Hanagot lah mahkamah.
Hari yang dah dalam punggung Tapi seandainya igu pegot urinong mengkleh kero. Jadi baik talonton ditanya agam. Tadi munyo talonton ditanya uragam. Aku jika kali itu mah jika memang hanagon. Ya betul. Jika dosa aja menurut. Betulnya Good usulan. Apalagi usulan lagian seharusnya menyaitai ino nah dinas channel Islam nah MPU kan bagaimana secara harmoni urunnya membuat satu RUU atau kanun yang diusulkan kepada DPR atau bagaimana ceritanya untuk mengembalikan marwah Aceh ini seperti semula dalam artian adanya satu aturan kalau hari Jumat ya ke kantor tetap ke kantor yang namanya itu undang-undang yang sudah dianut di Indonesia walaupun berawalnya dari Belanda itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kalau kekhususan Aceh ini apalagi ada UPA selama ini UPA yang ada selama ini yang boleh menyusun lagi turunan-turunannya berhubungan dengan agama apalagi adanya dinas Islam bagaimana hari Jumat ini tidak mesti ada aerobik di kantor-kantor pagi sport pagi misalnya kan tidak mesti ada itu tapi bagaimana juga ada hal yang lain bolehlah kita katakan untuk silaturahmi di pagi hari atau penceramah di kantor cuma 15 menit tidak perlu banyak kalau lama-lama bisa aja bosan begitu kan tapi dengan adanya RUU atau undang-undang atau kanun apapun namanya itu yang diusulkan turunan dari UPA bisa kita selesaikan apalagi UPA itu kalau kita mau dibuat turunan itu Indonesia bukan Indonesia Aceh boleh ikut serta itu segi olahraga boleh ikut serta Piala Dunia Piala Dunia misalnya bola ya itu boleh ikut tidak mesti Indonesia kenapa dengan adanya UPA tapi kita khawatir sekarang UPA itu sama ini jadi modal kampanye atau modal apa-apa sudah banyak nayangkeun ngampung dong awaknya diminta berhebu dengan UPA minta labang MOU gimana baik Ustaz kita baca dulu sebuah pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya Ustaz apa hukumnya laki-laki yang tidak pergi ke salat Jumat 3 kali berturut-turut. Mohon penjelasan Ustaz. Siapa yang bisa menjawab di sini? Itu kalau ya, laki-laki yang berturut-turut 3 kali tidak pergi ke Jumat, kalau di dalam Islamnya itu namanya munafik, dosa besar. Bagus. Maka kalau sudah 3 kali berturut-turut tidak pergi ke Jumat, maka bertobatlah untuk selalu pergi ke Jumat. Ya, bagus. Kalau munafik itu dekatnya dengan kafir. Tapi kita belum jadi orang kafir. Oh ya. Tapi dekatnya, maka kita bertobat harus selalulah pergi ke Jumat. Iya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, memang di dalam hadis dikatakan tidak boleh 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut kita tidak mau salat Jumat, Allah akan mencap kita sebagai tanda-tanda orang munafik. Ya, karena kita berdusta dengan syariat Islam. Ya. Sedangkan orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir. Ya. Kalau orang kafir itu adalah musuh yang nyata, adu mubin, musuh yang nyata. Adu mubin. Ya. Tetapi kalau orang munafik, mereka itu musuh dalam selimut. Artinya dalam Islam sendiri kita nggak kenal. Seorang munafik itu bisa tampil sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai tokoh yang jujur, sebagai tokoh yang alim, pendakwah. Hanya Allah yang tahu. Dia itu tidak beriman, munafik. Jadi Allah yang tahu, kita tidak boleh menuduh
oh, Ustaz Muhammad tuh dia munafik. Itu kalau kita tuduh orang munafik, kita yang munafik. Munafik ya. Nah, sama dengan kita tuduh itu kafir. Padahal orang Islam. Nah, tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh menunjuk dia munafik. Nah, walaupun tanda-tanda munafik ada sama orang itu. Nah, tapi untuk kita jaga ukhuwah Islamiyah, untuk kita menjaga ukhuwah Islamiyah, kita tidak boleh saling tuduh menuduh. Ya. Nah, jadi kalau dalam Islam munafik itu lebih berbahaya dari orang kafir. Karena orang munafik itu musuh dalam selimut. Kerjanya juga sangat berbahaya, mengadu domba antara orang-orang Islam, sehingga ketika orang-orang Islam itu bermusuhan utamanya, terjadi perang misalnya, orang-orang munafik itu bertepuk tangan. Rasakan. Tinggal ketawa. Mencok. Jadi sangat berbahaya orang munafik itu. Di dalam hadis sahih dikatakan ayatul munafiqu salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina kana. Tanda munafik itu 3. Apabila berkata-kata bohong, berdusta. Berdusta. Apabila berjanji Dia ingkar. ingkar, menyalahi janjinya. Dan apabila dipercaya orang, Dikhianati. berkhianat. Dikhianat. Sangat kejam orang munafik itu. Dalam neraka orang munafik itu sangat di jahanam tuh, di bawah sekali, fi darki asfala safili. Jadi sangat di bawah tuh. Orang kafir di atas itu. Jadi mudah-mudahan kita terhindar, jangan jadi orang munafik. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita baca lagi satu SMS baru. Sedikit Ustaz, saya tambahkan jawaban itu mungkin Ya, silakan. bisa menambahkan pengayaan informasi bagi yang penanya. Sampai 3 kali tidak salat Jumat, bagaimana kan? Itu kembali lagi penyebabnya. Apa penyebabnya? Karena sesuatu misalnya dalam perjalanan kah, tidak bermukim kah, bukan mukim misalnya, sudah di tempat orang lain yang boleh meninggalkan Jumat dengan alasan-alasan yang tertentu, bukan alasan istilahnya kalau 3 kali itu dengan alasan odor malas. Malas jadi odor bagi dia. Karena kalau odornya malas, ada riwayat memang, saya tidak tahu lagi hadisnya bagaimana. 1 kali saja tinggal, itu harus dibayar kepada fakir miskin, entah berapa gram emas, entah 1 gram. Saya tidak ingat lagi memang. Itu kalau odornya malas. Begitu Pak Ustaz. Ya baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan SMS dari sahabat ini ya. Dari Abi Zeni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah hari Jumat itu memang harus kita salat di masjid? Bagaimana kalau misalnya hari Jumat itu kita salat di lapangan atau di musala atau di munasah? Apakah sah salat Jumat kita? Mohon penjelasan Ustaz. Bagaimana? Bisa Ustaz. Taiban kan. Jadi menyo bertanya ada pegaju menyo kebiasaan karena yang kagak pupuk li Rasulullah di masjid. Iya. Pada masa Rasulullah kan, pada masa Rasulullah di masjid. Jadi antara musalla-musallanya ngan menasah nyan duduk. Ya. Pati tacok pada manji yang kagak pupuk di Rasulullah lagi nyanlah dah jalankan. Iya, bagus. Bagus sekali jawabannya. Salat itu kalau salat Jumat itu di masjid ya. Tetapi kalau misalnya masjid itu sudah kecil, boleh orang Di lapangan. melanjutkan sahnya ke luar, ke lapangan, ke halaman-halaman masjid. Jadi sah juga. Jadi masjid raya belum dibesarkan dulu, belum ditambah. Itu di luar orang salat itu sama dengan banyaknya yang di dalam.
Itu bisa. Jadi dibolehkan. Tapi misalnya sengaja kita kosongkan masjid, lalu hari Jumat itu kita rame-rame ke lapangan bola misalnya, itu tidak dibenarkan. Jangankan ke lapangan bola, ke Menasah juga bukan masjid itu. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.